Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riyadpot kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Oke, gimana nih kabar kalian di tengah kesibukan kalian di bulan puasa ini? Kalian masih kerja dan juga masih tetap beraktivitas tapi tetap menjalankan ibadah puasa. Wow, luar biasa ya. Kami mendoakan kalian sehat walafiat dan selalu tambah banyak rezekinya. Nggak ada kata semoga ya, tapi kami mendoakan kalian tetap sehat dan tetap banyak rezekinya. Oke, dan kami juga ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah mendoakan kami yang kemarin juga sempat mengalami kurang sehat badan ya, dan berkat doa kalian kami juga akhirnya masih bisa berdiri di depan kalian. Oke, kita lanjut aja ke pekan ke-25. Wow, udah nyampe 25 pekan aja ya. Ya bentar lagi lah kelar lah ya, sebelum mungkin kita akan jeda pas bulan hari raya Idul Fitri, baru kesananya baru ngegeber lagi nih agar nanti mungkin bulan Mei ya mencapai target finish di pekan 34. Nah, di pekan 25 ini kita sang pemuncak klasemen sementara Persib Bandung akan kedatangan tamu yang, nah ini enak nih ya, kita ngomonginnya kalau ya soal laga ini ya, kita di tengah di tengah konflik antara supporternya nih dengan supporter Persebaya ya, nggak tahu deh, kami juga bingung masa bulan suci Ramadan kok malah jadi perpisahan dan pertengkaran sih. Aduh, akhlaknya udah pada kemana, bukannya mempererat tali persaudaraan malah hancur-hancur. Tapi ya udahlah ya, biarkan sajalah. Kali ini Persib kedatangan tamu dari kota Kediri, kota Jawa Timur juga, tapi kota Kediri yang ini agak beda nih, karena setahu kami ya, antara Persib dengan Persik Kediri itu jarang terdengar ada hal-hal yang ya clash gitu ya, karena ada mayem aja. Dua klub ini juga sering banget tukar-tukaran pemain, dan musim ini pun ada beberapa pemain Persib yang dipinjamkan ke Persik Kediri seperti duo Heunsa. Nah, laga antara Persib Bandung dan Persik Kediri ini akan menarik perhatian karena di pekan ini juga kalau Persib bisa menang lawan Persik Kediri, otomatis jaraknya akan 6 poin dengan peringkat 2 Persija Jakarta, karena di pekan ini Persija nggak main ya lawan Dewa karena ditunda ya. Nah, jadi bagaimana nih persiapan dari Bojan Hodak maupun dari pelatih Persik Kediri? Tapi jangan lupa Persik Kediri juga punya misi tertentu nih di laga ini. Apa misi itu? Nanti kita akan bahas sama-sama, dan juga bagaimana persiapannya dan ada pemain siapa saja yang aktif di laga ini, semuanya kita akan cari tahu sama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah kisi-kisinya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja bagi yang belum subscribe. Ayo dong subscribe, aktifkan juga nih notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komennya ya. Oke, inilah kisi-kisi jelang laga pekan ke-25 antara Persib Bandung lawan Persik Kediri. BRI Super League memasuki pekan 25, dimulai dari hari Sabtu 7 Maret 2026 dengan pertandingan antara Malut United versus PSM Makassar. Di pekan ke-25 ini ada satu laga yang akan ditunda, yakni laga antara Persija lawan Dewa United yang diubah atau diundur ke tanggal 15 Maret. Nah, pemuncak klasemen sementara Persib Bandung di pekan ke-25 ini akan kedatangan tamu dari Jawa Timur. Tapi bukan tim yang lagi panas, apalagi tim yang kemarin panas lagi sama Persib nih. Juga bukan tim yang dibilang nggak dulur tapi deket, tapi timnya salah satu tim yang ya nggak disebut dulur tapi deket juga, yakni Persik Kediri. Jadi kalau Persib lawan Persik Kediri, Persib menang di laga ini, otomatis Persib akan memperlebar jarak dengan peringkat 2 Persija Jakarta. Nah, bicara soal tim Jawa Timur yang akan dihadapi oleh Persib di pekan 25 ini, jadi kan emang ini sebuah fakta ya. Sebenarnya antara Persib dengan tim-tim Jawa Timur itu nggak ada masalah, deket-deket aja sebenarnya. Bahkan bisa dibilang akur-akur aja. 4 tim Jawa Timur itu sebenarnya nggak pernah ada masalah loh dengan Persib loh ya. Cuma ada satu tim yang baru-baru ini emang agak clash dengan Persib, gara-garanya dikompor-komporin dari pihak ketiga. Kalau Madura
Persik Kediri dan Arema kan sama sejauh ini nggak ada masalah kan sama Persib. Bahkan sebenarnya Persebaya pun awalnya sangat dekat dengan Persib. Cuma gara-gara ya itu Persebayanya salah pergaulan katanya sih ya. Jadi beginilah. Kita balik lagi di pertandingan antara Persib lawan Persik Kediri. Kalau dibilang tim ini bersahabat ya mungkin iya. Karena buktinya baik Persib maupun Persik Kediri selalu tukar-tukaran, bukan tukar-tukaran sih, saling ambil pemain deh. Persib sering ambil pemain dari Persik Kediri dan Persik Kediri pun sering ambil pemain dari Persib. Musim ini aja Persib tuh ambil Hamrah Hehanussa dari Persik Kediri ya, meskipun sekarang dipinjemin lagi ke Persik Kediri. Dan Persik Kediri pun musim ini meminjam beberapa pemain dari Persib. Selain Hamrah dan Rezaldi Hehanussa, masih ada Hen-Hen Hediana yang dipinjam juga dari Persib Bandung. Jadi kalau ditambah dengan Ezra, Yandi Sofyan, Agil Munawar, berarti ada 6 pemain di Persik Kediri yang rasa Persib. Jadi ya bisa dibilang juga laga antara Persib lawan Persik Kediri ini bisa dibilang laga Persib versus Persib KW juga. Dan lebih unik lagi, di Persik Kediri ada satu pemain asing nih yang lagi rame sebenarnya di paruh musim kemarin di bursa transfer. Yang pemain ini awalnya dirumorkan ke Persib tapi tiba-tiba akhirnya berlabuh ke Persik Kediri, yakni Adrian Luna. Tapi kami ingatkan pula lo ya, meskipun dua tim ini bisa dibilang cukup dekat, Persik Kediri datang ke Bandung itu dengan misi ambil 3 poin. Meskipun mereka saat ini sudah aman dari zona degradasi, tapi mereka pun membutuhkan atau membidik 10 besar, di mana saat berita ini kami buat itu Jumat sore ya. Ya, pertandingan Bali dan Arema belum main. Posisinya Persik Kediri di posisi 12 dan cuma terpaut 3 poin dari Arema FC di posisi ke-10. Jadi kalau Persik Kediri menang lawan Persib di laga ini dan Arema serta Bali terpleset, ya bisa saja Persik Kediri yang menempati posisi ke-10. Jadi ya ambisi Persik Kediri ke Bandung ini juga sama. Mereka pengen raih 3 poin. Meskipun di atas kertas Persib memang diunggulkan atas Persik Kediri, tapi jangan lupa di tahun 2023 kemarin Persib itu kalah loh sama Persik Kediri di kandang Persib malah dengan skor 0-2. Dan uniknya salah satu gol yang bersarang ke gawang Persib waktu itu dicetak oleh Hamrah Hehanussa yang sekarang justru milik Persib tapi dipinjamin lagi ke Persik Kediri. Nah, apakah kali ini Hamrah akan datang ke Bandung sebagai lawan dan kembali mencetak gol ke gawang Persib, atau memang dalam klausul peminjaman Hamrah nggak boleh main lawan Persib? Ya itu kami nggak tahu, karena kan yang tahu pihak Hamrah dan juga pihak klub ya. Tapi kalau lihat Hen-Hen Herdiana yang dipinjamkan dari Persib ke Persik Kediri nggak boleh main lawan Persib, ya bisa saja Hamrah dan Rezaldi pun nggak bisa main lawan Persib Bandung. Tapi nggak tahu juga kalau kasusnya kayak Dimas tuh ya. Dimas kan dipinjemin ke Malut, tapi Dimas ngotot pengen main lawan Persib. Di 5 laga terakhir kita tahu lah Persib ini belum rasakan yang namanya kekalahan. Bahkan mungkin sudah sampai 10 laga ya. 10 laga sudah Persib ini nggak rasakan yang namanya kekalahan. Bahkan ya bisa dibilang unbeaten lah 10 laga ya. Cuma memang dari 10 laga yang unbeaten tersebut ada 2 laga yang nggak bisa Persib menangkan. Salah satunya ya ditahan imbang 1-1 sama Persik Kediri, dan di laga terakhir Persib pun ditahan imbang 2-2 oleh Persebaya, 2 tim Jawa Timur loh. Sementara Persik Kediri di 5 laga terakhir raih 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dan di laga terakhir Persik Kediri justru menang 2-1 atas PSBS Biak. Jadi kalau kita bicara soal motivasi, jelas 2 tim ini motivasinya sama-sama tinggi, tapi emang berbeda. Persib motivasinya ingin mempertahankan posisi puncak dari kejaran Persija Jakarta dan memperlebar jarak, dan tetap mempertahankan unbeaten serta melampiaskan kekecewaan usai dicurangi wasit di laga lawan Persebaya. Sementara motivasi Persik Kediri terus mempertahankan tren lagi bagus nih usai menang lawan PSBS Biak, dan terus mempertahankan ataupun mengulangi apa yang mereka lakukan di putaran pertama, yakni mampu menahan imbang Persib Bandung, apalagi mampu mengalahkan Persib. Ini suatu kebanggaan. Jadi tim pertama yang mampu kalahkan Persib di kandang musim ini. Kalau kita bicara soal pemain kunci, kalau di Persib sih mungkin kali ini Tom Haye kali ya. Kalau dipasangkan, kalau dimainkan dari pertama lo ya. Sementara di Persik Kediri ada Ezra Walian yang lagi gacor nih. Kalau pemain absen di laga ini sebenarnya 2 tim ini nggak ada pemain absen ya. Semua pemain full squad ini.
Sekarang kita bahas soal persiapan dua tim ini. Kita mulai dari Persib Bandung nih. Nah, Boyan Hodak sebenarnya lagi pusing. Lah, kenapa pusing? Apa karena gagal menang lawan Persebaya? Ya, bukan karena itu juga sih. Tapi kata Hodak sih, dia lagi pusing nih buat nentuin pemain yang akan dipakai lawan Persik Kediri. Karena menurut Hodak, semua pemain yang ada di Persib dalam kondisi yang bugar dan mereka pengen banget ditampilkan sejak awal. Everybody are very happy. Look, we have good results whole season. We are number one at the moment, and they all want to play. This is now my problem because who I will put first 11. But at the end, it's a good thing that everybody recover. You see that Julia start training, Mark is training fully. He play last match. Kurzawa train normally. Sergio and Putros will train tomorrow. They just have little knocks from the last match, so now I will have problem. Nah, buat yang tanya, Bang, kenapa kok Levin Kurzawa nggak dimain-mainkan ya? Baru nongol dari Goa ya. Semua orang juga tahu siapa Kurzawa, si gelas kaca, langganan BPJS. Lagi mana nggak langganan BPJS coba? Di klub besar di Eropa seperti PSG gitu aja kan. Dia sibuk apa? Sibuk ngisepin selang impusan tuh, kebanyakan cederanya. Apalagi di klub sekelas klub ASEAN gitu kan. Dia seorang mega bintang, terus bermain di klub ASEAN, ya udah cocok. Cedera dikit ya pasti ya kan diistirahatkan. Makanya nggak usah ngarap Levin Kurzawa bakalan main reguler di Persib ya. Meskipun kalau kata Hodak sih kali ini Kurzawa udah pulih. Lah lagian juga mikirnya gini loh, secara logika tanggung amat gitu Persib ambil pemain bintang back kiri. Udah gitu rawan cedera pula. Kan di back kiri itu ada Dewangga, ada Eliano, ada Putros. Kenapa coba kalau ngambil pemain itu ya, kalau mau ambil pemain bintang ya, kenapa nggak sekalian striker aja gitu kan? Ya nggak tahu lah, kalau cuman buat apa pajangan doang, buat nangkatin nama dan penjualan jersey mungkin kayak gitu kali ya. By the way, nah Persib akan kena ejekan dan sindiran lagi nih nanti nih. Apa itu ya? Ada bawa-bawa nama Eto juga nih. Kenapa lagi sih nih? Ya nanti deh besok kita bahas deh kenapa Persib akan disindir lagi. Jadi intinya kami nggak terlalu banyak soroti soal kondisi skuad pemain Persib karena Hodak udah bilang semua dalam kondisi yang senang katanya. Cuma kita akan sedikit bahas soal permainan aja. Nah, kalau kita berkaca di pertemuan pertama ada beberapa poin yang kami soroti waktu itu ya. Apa kelemahan Persib waktu di putaran pertama? Tentu saja lini tengah yang ompong dan lini depan yang tumpul. Jadi Persib waktu itu memang sangat kecolongan di lini tengah dan lini depan. Dan sialnya Persik Kediri di putaran 2 justru nambah amunisi yang di dua sektor tersebut. Jadi mendatangkan Adrian Luna di lini tengah dan Ernesto Gomez serta Rodrigo Diaz di lini depan. Nah di sini karena mungkin lini tengah Persik Kediri akan lebih unggul dari Persib, yang harus diwaspadai tentu saja sisi sayap. Serangan sayap Persik Kediri ini sangat-sangat berbahaya. Ezra Walian dan Wigi Pratama ini harus benar-benar diwaspadai oleh sisi kiri dan kanan pertahanan Persib. Jadi kalau misalnya di laga ini Hodak akan menampilkan formasi yang sama dengan apa yang ditampilkan di putaran pertama lawan Persik Kediri, ya mungkin hasilnya akan sama dengan putaran pertama, yakni Persik Kediri menguasai lini tengah di permainan dan Persib akan sulit lagi buat menang. Sementara bagi Persik Kediri, nothing to lose alias relax. Itulah yang dikatakan pelatih Persik Kediri Marcos Rena jelang lawan Persib. Sebab anak asuhnya nggak punya beban apapun. Main away, menang ya syukur, imbang lumayan, kalah pun nggak terlalu pusing. Tapi Persib justru lebih tertekan. Selain harus pertahankan rekor 100% menang di kandang, harus menang juga demi memperlebar jarak dengan Persija. Jadi menurut Rena, permasalahan ataupun beban itu justru ada di pihak Persib, bukan di pihak Kediri. Persib Bandung adalah tim kuat, namun bila kita bekerja lebih ekstra dan bermain dengan baik di sana, maka kemenangan bisa kita dapat. Meskipun sulit, namun saya percaya dengan pemain-pemain saya. Itulah ucapan dari Marcos Rena. Nah, tambah Marcos Rena dengan adanya Ezra Walian, ditambah sekarang ada duo Hanusa di Persik Kediri serta Hen-Hen, sedikit banyaknya mereka atau Rena udah tahu ya seperti apa permainan dari Boyan Hodak. Jadi
itu bisa jadi senjata rahasia lah bagi Reina untuk bisa menghadapi Boyan Hodak. Nah, kalau kami tebak nih, seperti apa serangan ataupun pola permainan yang akan dipakai oleh Marcos Reina. Jadi mungkin begini ya, kalau misalnya nanti Persib ya, Maklok itu ditampilkan sejak awal, maka fokus Reina mungkin menyerang dari sisi kiri dan kanan pertahanan Persib. Tapi kalau nanti Maklok dicadangkan, tentu saja serangan utama adalah jantung utama, yakni dari lini tengah. Sebab di lini tengah Persib cuma ada Luciano dan Putros di sana, yang kita pun sama-sama tahu ya, antara Putros dan Luciano ini nggak terlalu klop. Jadi ya mungkin dengan beberapa hal tadi yang sudah kami beberkan, kemungkinan sepertilah susunan pemain yang akan dipakai oleh kedua pelatih di kedua kesebelasan di laga ini. Di kubu Persib Bandung, kiper itu tetap Teja Paku Alam. Duet center back masih Patricio Matricardi dan Federico Barba. Bek kiri Eliano Renders dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar kalau kami sih maunya mungkin bisa menduetkan antara Maklok dengan Luciano. Sisi sayap, kalau kami sih memilihnya Beckham Putra dan Uliam Baros ya. Sementara ujung tombak kemungkinan ya Andrew Jung ya, ditopang oleh Tom Haye. Gak apa-apa deh Berguino kita cadangkan dulu. Sementara di kubu Persik Kediri, kiper kemungkinan masih ditempati oleh Leo Navacio. Duet center back pun masih M. Firly dan Cecu Meneses. Bek kiri Rifki Ray dan bek kanan Kiko. Duet jangkar ada Immanuel Garcia dan Adrian Luna. Sisi sayap ada Wigi Pratama dan Ezra Walian. Sementara ujung tombak ditempati oleh Jose Enrique yang ditopang oleh John Toral. Laga Persib Bandung kontra Persik Kediri ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 9 Maret 2026 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga pekan 25 antara Persib Bandung lawan Persik Kediri. Nah, gimana nih buat kalian nih jalannya pertandingan kali ini? Kalau buat kami sih tetap akan seru-seru aja sih ya. Dan juga bagaimana nanti ada intrik apa di laga ini, seperti apakah terjadi lagi seperti kemarin yang rame nyampe bahkan ke luar negeri, nyampe ke FIFA pun tahu soal pertandingan Persebaya lawan Persib yang katanya banyak keanehan dan kejanggalan, nanti kita bahas ya. Atau mungkin akan adem-adem ayem aja karena laga ini laga mempertemukan dua tim yang nggak ada tensi ya. Itu semua kita akan bahas nanti di fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana ya, stay tune terus di channel ini dan ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-pernik serta timnas Indonesia hanya di channel Rio Riyadpot. Makasih banyak yang sudah mampir ke channel ini, sudah dukung channel ini, doakan kami juga dan kami nggak bisa ngebalas kalian satu persatu ya. Kritik dan saran masih kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap berkarya, tetap beraktivitas, tetap berpikir sehat, tetap jaga silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.